Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran akidah akhlak, yang mana pelajaran ini sudah sampai di halaman 96 tentang Al-Mumit, Asmaul Husna tentang Al-Mumit. Al-Mumit arti yang maha mematikan. Semua makhluk hidup yang di dunia ini mempunyai kesempatan hidup sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap seorang pasti bakalan mati, termasuk manusia. Manusia tidak dapat memajukannya dan tidak pula dapat menundanya. Tidak ada yang tahu kapan datangnya saat kematian itu, karena rahasia kematian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Apabila telah datang waktunya kematian seseorang, maka tidak ada seseorang pun yang dapat menghalanginya. Apabila malaikat Israel akan melaksanakannya, tugasnya untuk mencabut nyawa seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat lari darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwallazi yuhyi wa yumitu, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, Dialah yang menghidupkan dan mematikan, maka apabila Dia menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surah Al-Mu'min ayat 68. Ada banyak cara manusia menuju pada kematiannya. Ada yang disebabkan karena faktor usia, sakit, dan ada pula karena kecelakaan, bermacam-macam jenis penyakit dan berbagai jenis kecelakaan, baik di laut, udara maupun di daratan, yang dapat menjadi pintu seseorang menuju kematian. Ketika ajal tiba dan ketetapan Allah telah dijatuhkan pada siapa yang dikehendakinya, maka siapapun tidak dapat menghindarinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullum min 'indillah fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya ialah di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Surah An-Nisa ayat 78. Dengan demikian tak ada tempat bersembunyi dari kematian. Sekalipun kita membuat benteng yang kokoh, menyiapkan rumah di dalam tanah atau bersembunyi di dasar laut, jika ajal telah tiba, maka kematian akan menjemput kita. Allah mematikan manusia bertujuan untuk kenikmatan manusia itu sendiri. Coba bayangkan, seandainya semua manusia bertahan hidup sampai hari kiamat nanti, sementara jasad semakin tua, rentah tak berdaya, dan penyakit terus datang menghampiri, yang akan terjadi hanya kehidupan yang membosankan, bahkan akan menyiksa manusia itu sendiri.
Bahkan bumi ini akan merasa semakin sempit apabila semua yang hidup tidak akan pernah mati. Jika meyakini sifat al-mumit, maka kita harus mempersiapkan kematian agar tetap dalam keadaan iman. Caranya adalah mengekang hawa nafsu untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ikut menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, membunuh semua perilaku buruk yang ada pada diri kita, mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum, memberantas binatang dan nyamuk yang dapat mendatangkan penyakit. Contoh, unggas yang terkena flu burung dan nyamuk Aedes aegypti, membasmi hama tanaman dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita memasuki Asmaul Husna Al-Mumit. Asmaul Husna tentang Al-Mumit, yang mana Al-Mumit yang tadi sudah kita baca pembahasannya ya, adalah yang maha mematikan. Maksud yang maha mematikan bahwasannya Allah lah subhanahu wa ta'ala al-baqi yang kekal. Ya, semua manusia akan meninggal ya. Semua manusia akan meninggal ya. Mau kecil mau besar, mau sakit mau sehat, tetap semua manusia akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan menemui ajalnya, meninggal dunia ya. Mau dia sehat, mau dia sakit. Terkadang banyak sekali yang sakit nggak meninggal, tapi yang sehat meninggal. Terkadang juga yang tua nggak meninggal, yang kecil meninggal. Jadi nggak ada kata istilahnya toleransi istilahnya toleransi bahwasanya oh ajal dia ketika lagi sakit, oh ajal dia ketika masa kecil sudah dicatat akan meninggal dunia. Tapi toleransi, oh nggak ada kata-kata menawar-nawar, nggak ada. Kalau udah ajalnya pasti akan meninggal. Jadi setiap manusia pasti meninggal. Mau dia di gunung, mau dimanapun, di hutan, kalau emang ajalnya pasti sudah meninggal. Ya, seperti halnya yang pernah cerita ada cerita itu cerita Nabi Sulaiman. Waktu itu ada seorang bosnya meninggal di negeri ini. Nah, tapi seorang itu ternyata berada di negeri lain, negeri lain dengan Nabi Allah Sulaiman. Akhirnya apa? Pada saat itu bahwasanya dikabarin Nabi Sulaiman oleh malaikat Jibril bahwasanya seorang itu meninggal nanti akan di negeri ini. Kenapa masih ada di sini? Nah, akhirnya bahwasanya seorang itu diantar dengan jin, pasukan Nabi Sulaiman, jin, sehingga cepatlah nyampe di negeri itu sehingga meninggal dunia pada saat itu. Yang penting intinya dari hal segi cerita itu bahwasanya kalau sudah ajal kita, ajal seseorang mau dimanapun meninggal dunia, tetap yakin pasti mereka akan meninggal di situ. Misal di situ, ya di situ, nggak bisa berubah-berubah. Tapi terkadang orang itu meninggal akan kebiasaannya. Apa yang disabdakan oleh Nabi banyak sekali, bahwasanya seorang meninggal kelak akan kebiasaannya dia. Oh, kita ingin meninggal dunia dalam keadaan sholat, kita ingin meninggal dalam keadaan sujud, banyak-banyak sholat, keseringan dia, dan kita harus dijalani sholat, agar apa? Agar meninggal kita dalam keadaan sholat. Oh, kita meninggal, ada makanya banyak seorang tuh meninggal kebiasaannya dia. Misal kalau dia meninggal
di jalanan, berarti kebiasaan dia emang di jalanan. Tabrakan misalnya kan, naudzubillah min dzalik, kebiasaan dia di jalanan. Ada yang biasa sujud meninggal karena kebiasaan dia sholat sujud. Ada yang meninggal ketika khotib, kebiasaan dia ceramah. Ada juga jadi tergantung kebiasaannya, terkadang tergantung kebiasaannya. Jadi kalau kita ingin meninggal baik, maka biasakan meninggal baik. Kalau kita ingin meninggal mengucapkan kalimat syahadat, kita biasakan mengucapkan kalimat syahadat. Kita ingin mengucapkan kalimat salawat pada Nabi, kita biasakan salawat pada Muhammad. Ya, jadi intinya seseorang meninggal dengan kadar kebiasaan mereka, sesuai kadar kebiasaan mereka, sesuai kadar kebiasaan mereka. Jadi al-mumit adalah yang maha mematikan. Jadi semua makhluk akan mati, semua makhluk akan mati, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala baqi, kekal. Yang C itu al-baqi, asmaul husna tentang al-baqi. Asmaul husna tentang al-baqi. Apa sih al-baqi itu? Al-baqi adalah artinya yang maha kekal. Jadi Allah kekal abadi. Allah adalah satu zat yang maha kekal. Di mana Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Yang artinya tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Surah Al-Qasas ayat 88. Tidak ada sesuatu yang kekal dunia ini, sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sesuatu yang ada pasti akan rusak. Yang masih menjadi rahasia adalah kapan matinya makhluk hidup dan kapan rusaknya sesuatu yang telah ada di bumi ini. Itu hari kiamat masih rahasia. Tapi sudah banyak sekarang, kita ini hidup di akhir zaman, sudah banyak tanda-tandanya, sudah banyak. Maka kita berbuat baiklah, berbuat baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Apalagi yang terpenting kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena amalan kita belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya, cuma sholat doang, sodako, tahu diterima apa enggak, ya kan? Jadi semua itu kita mempedulikan syafaat baginda Rasulullah SAW. Dengan hal apa? Dengan bersolawat kepada Nabi dan mencintai keluarga yang Nabi Muhammad SAW. Karena seorang kalau ingin dicintai oleh kakeknya, seorang kalau ingin dicintai kakeknya, dikenal kakeknya, maka cintailah anak cucunya. Begitulah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sahabat Rasulullah, kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah, maka cintailah anak cucunya Nabi Muhammad SAW. Al-Baqi adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita menyembah dan minta pertolongan Dia kalau sewaktu-waktu Dia tidak ada? Allah bersifat Al-Baqi, maha kekal sampai seluruh makhluk di alam ini tiada. Allah tetap ada. Cara meneladani sifat Al-Baqi Allah adalah mengaitkan segala aktivitas yang kita lakukan hanya karena Allah. Misalnya kita melakukan ibadah, zakat dan bersedekah harus karena Allah. Karena semua amal perbuatan yang hanya karena Allah lah yang dapat menemani kita dari alam barzah sampai di akhir nanti. Sedangkan amal perbuatan yang tidak dikaitkan dengan Allah pasti tidak akan ditemukan pada hari akhir nanti, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Yang artinya, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan,
lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang bertebangan. Jadi intinya Allah mempunyai sifat Al-Baqi yang maha kekal. Sifat Al-Baqi, Al-Mumit, Al-Muhyi itu Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Jadi Allah kekal abadi, ya. Jangan bersangka Allah akan tidak ada, ya. Allah tiada. Nah, jangan, ya. Yang bersangka Allah kekal abadi, as-saqi baqi. Jadi Allah tetap kekal, ya. Allah kekal. Oh, kita ingin menjadi profesor, misal. Oh, kita ingin menjadi orang alim, ulama, waliullah. Bisa apa enggak? Bisa, ya. Kita ingin menjadi kayak Guru Mansur, bisa, ya. Semua enggak ada yang enggak bisa, ya. Semua enggak ada yang enggak bisa. Soalnya kenapa? As-saqi baqi, yang mengasihi semua itu kepada Guru Mansur, kayak Hasan Asy'ari, Habib Fulan, Profesor Quran, semua itu yang mengasihi, yang mengasihi semua itu Al-Baqi, As-Saqi baqi, masih ada, Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.